Iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan ngebahas tentang persyaratan dan berapa yang harus kalian keluarkan ketika ingin belajar di Shopee. Nah, pertanyaannya, kenapa topik ini kita bahas? Karena banyak banget orang yang chat itu selalu bertanya, berapa yang harus saya siapkan? Terus saya harus apa persyaratannya ketika saya pengen belajar di Shopee? Nah, padahal kalau mereka nonton video 1 sampai 5 itu kan udah jelas semua sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kali ini saya akan ngejelasin ulang. Kalau kalian pengen belajar di Shopee, apa-apa aja persyaratannya dan apa yang harus kalian sediakan. Nah, oke, langsung kita bahas sekarang. Nah, yang pertama, langsung aja kita nggak usah bertele-tele. Apa persyaratan yang harus saya penuhi ketika saya pengen belajar di Shopee? Nah, yang satu itu kalian harus punya usaha. Itu wajib. Meskipun prinsip dasarnya usaha itu sudah ada atau belum, ya nggak ada masalah. Nah, kalau kalian udah punya usaha, ya lebih bagus lagi. Terus ada yang tanya lagi nih, kalau usahanya kecil gimana? Ya semua yang belajar kan usahanya dulu kecil semua. Nggak ada usaha yang besar. Memang mungkin ada beberapa orang yang belajar yang itu usahanya sudah cukup berkembang. Tapi rata-rata kan kebanyakan usahanya masih kecil semua. Ya, bahkan dulu ada yang penjual jagung bakar kan, yang dari Sulawesi Selatan. Itu juga kan usahanya kecil. Jagung bakar tapi bisa berhasil. Nah, jadi wajib punya usaha. Terus kalau belum punya usaha nggak, gimana? Ya, nggak apa-apa. Tapi setelah belajar, kalian eh, wajib buka usaha seperti itu. Nah, terus ada yang bilang lagi nih, Shopee itu pelaris ya. Beda pelaris, beda pantar. Ya kalau pelaris kan di setiap daerah pasti ada lah yang namanya pelaris atau orang pintar yang pelaris. Tapi kan kalau pelaris itu, ya orang bayarnya cuma 100.000, 200.000, ya nggak mungkin jutaan. Jadi pantar sama yang di Shopee sama pelaris itu bukan, beda. Ada lagi yang tanya nih, apakah dia sama dengan pesugihan? Beda. Pesugihan itu pasti identik dengan kemusyrikan. Sedangkan yang di Shopee itu nggak ada yang berhubungan dengan kemusyrikan. Ya meskipun tanda kutip ya, meskipun ada beberapa tempat yang menurut saya pribadi itu masih tergolong pesugihan. Ya karena mungkin ada yang menyembah sungai dan pohon atau di gunung kan kayak gitu. Jadi itu menurut saya itu betul-benar pesugihan. Nah seperti itu. Oke, tadi udah yang satu, yang masalah harus wajib punya usaha. Terus kedua apa lagi ya persyaratannya? Ya kalian kalau udah pernah sih saya bahas juga, tapi nggak apa-apa. Kalau kalian sudah berkeluarga, memang sebaiknya paling bagus kalian belajarnya itu suami istri berdua. Karena dengan belajarnya suami istri itu lebih bagus. Kemungkinan besarnya berhasil itu persentasenya lebih besar dan lebih cepat. Cuman masalahnya kita kan yang mau belajar kan nggak punya duit banyak. Ya kalau belajar berdua, kalau bayarnya satu orang aja nggak ada masalah. Tapi kalau belajar berdua terus bayarnya berdua orang juga, ya kan, ya lumayan, duitnya lumayan. Jadi gimana nih? Katanya bagusnya berdua, tapi duit kita pas-pasan. Ya nggak apa-apa, kalian belajarnya satu orang aja. Nggak usah maksain berdua. Saya cuma bilang, bagusnya itu berdua. Tapi kan nggak harus dipaksakan harus berdua. Kalau mampu, ya lebih bagus lagi. Tapi kalau nggak bisa, hanya bisa satu orang aja, ya nggak apa-apa. Yang penting ada usaha, kayak gitu. Oke. Terus yang masalah yang lainnya udah sih yang muslim dan lain-lain kayak gitu. Udah juga sih saya bahas. Yang wajib muslim kan. Nah, terus masalah mahar. Mahar sebenarnya udah beberapa kali sih kita singgung. Mahar yang harus kalian keluarkan untuk orang itu, untuk yang ngajar, itu 15 juta. Jadi oke, sekarang saya ulang. Mahar yang harus kalian keluarkan itu 15 juta untuk yang paling cepat. Kayak gitu. Nah, terus masalahnya. Saya pernah bilang kayak gini, saya pernah bertanya nih. Waktu saya riset selama 1 tahun lebih kan. Saya pernah riset, saya bilang kayak gini. Orang yang di Shopee kan yang ngajarin itu kan
pinter nih dan kaya pastinya. Nah, kenapa mereka harus ngasih mahar? Nah, kalau memang orangnya udah banyak duit, ya kenapa nggak ngajarin gratis aja gitu? Kenapa harus pakai mahar? Saking sampai mahar pun saya cari tahu alasannya apa. Jadi penjelasannya kayak gini. Ketika maharnya dikasih angka 1 juta rupiah, maharnya cuma 1 juta ya. Ketika maharnya terus cuma 1 juta rupiah, semua orang akan belajar, akan datang untuk belajar dengan alasan atau harapannya gini. Nggak, ayo deh kita pergi belajar di Sopeng. Ya kali aja kita berhasil. Nah, yang dibayar juga kok cuma 1 juta, kayak gitu. Nah, kalau berhasil, alhamdulillah. Kalau nggak berhasil juga nggak apa-apa. Kan cuma 1 juta aja. Jadi kurang keyakinan karena kita ngeluarin duit cuma sedikit. Jadi keyakinannya itu kurang. Nah, terus maharnya naik tinggi nih, 35 juta lagi nih. Nah, kan ada beberapa tempat yang minta 35 juta juga kan. Jadi ya itu saya jawab, saya tanya juga ke orang yang ngajar kan. Terus kalau 35 juta maharnya, kenapa nggak 35 juta? Alasannya gini, kalau 35 juta itu sudah nominal yang besar, udah di atas 30 kan, besar. Orang akan berpikir gini, kalau saya punya duit 30 juta, ngapain saya pergi belajar ke Sopeng? Mending saya pergi bayar utang. Selesai, menyelesaikan masalah gitu kan. Jadi, dan kalau 35 juta saya mintanya untuk kebutuhan yang saya mau pakai, contoh ini contoh ya, misalkan potong sapi dan lain-lain, akan masih banyak lebih daripada itu lebihnya. Jadi ketika lebihnya banyak, ya kelihatan bahwa yang ngajar ini berbisnis. Nah, sedangkan kalau orang yang dekat rumah saya ya di Makassar, dulu pinter ngerukiah, tapi saya tanya, Pak Ustaz, kenapa nggak bisa ngerukiah lagi? Bahasanya, jawabannya, karena saya sekarang jualan beras, saya berdagang. Jadi ketika dia berbisnis, katanya ilmunya udah nggak bisa kayak gitu. Jadi kenapa nggak 35 juta? Ya karena terlalu tinggi dan nggak masuk akal, dan selisihnya lebihnya banyak, terlalu banyak kayak gitu. Nah, terus intinya kenapa 15 juta? Jawabannya kayak gini nih. 15 juta itu bukan uang yang sedikit dan bukan uang yang sangat banyak. Memang itu uang yang banyak, tapi bukan kategori yang sangat tinggi. Kalian benar-benar akan berusaha ngumpulin duit itu. Setelah dikumpulin, itu yang sedikit. Ketika kalian pengen ngumpulin duit itu, kalian butuh tekad atau niat yang benar-benar sudah terpul. Kalian wajar itu ada dengan 1 juta tadi. Kalau kalian dimintain 1 juta kan ya coba kali aja berhasil kayak gitu kan. Tapi kalau 15 juta, itu bukan duit yang sedikit, bukan juga yang sangat banyak, meskipun banyak, tapi untuk ngumpulinnya itu nggak gampang. Dan ketika saya pengen ngumpulin itu, pasti bener-bener saya udah yakin banget nih mau belajar dan saya yakin akan berhasil. Seperti itu, sampai sedetail itu saya cari tahu. Dan ingat loh, saya riset untuk masalah Pak Sopeng itu kurang lebih 1 tahun lebih. Dan kalian ya sebenarnya sangat dimanjakan sih, sebenarnya sangat patut bersyukur gitu ngedapetin informasi yang saya sudah cari tahu 1 tahun lebih, dan itu risetnya panjang banget sampai mahar pun sampai harus dicari tahu. Nah, jadi untuk mahar dan persyaratan saya rasa semua udah detail, udah saya jelaskan. Jadi buat teman-teman kalau ada yang chat atau telepon lagi, ya jangan tanya apa persyaratan lagi lah, kan udah dibahas gitu kan, seperti itu. Oke, itu aja yang saya pengen sampaikan tentang persyaratan dan mahar kalau kalian pengen belajar ke Sopeng. Kalau ada yang pengen kalian tanyakan, silakan komen di bawah, dan atau kalian bisa chat atau telepon saya aja di nomor yang kemarin. Nomornya sama kok, nggak pernah ganti-ganti, dan umurnya udah 15 tahun itu nomor, jadi ya bukan nomor abal-abal. Dan ingat yang paling penting, poinnya gini, ada beberapa orang yang ngebahas Panther di YouTube ya, sebenarnya ada beberapa orang. Cuman
Ya, kenapa orang yang ngebahas Panther itu nggak berani ngasih lihat mukanya? Kenapa hanya saya yang berani bahas Panther kasih lihat mukanya? Ya karena ya memang untuk ngebahas ini kalian bener-bener harus paham, nggak boleh asal ngomong dan nggak boleh menjelekkan orang lain lah kayak gitu. Dan memang tetap yang namanya oknum itu ada, tapi ilmu yang benar-benar itu memang ada juga. Seperti itu. Oke, saya Denis. Terima kasih. Assalamualaikum.